Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat petani dimanapun Anda berada? Semoga sehat selalu dan selalu lancar rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau berbagi lagi pengalaman tentang berkebun sawit. Nah, sahabat, di sini saya sedang berada di sawit saya, di kebun sawit saya yang masih berusia 1 tahun. Nah, ini keadaannya ya sahabat. Saya mengutamakan di sekitaran lorong ataupun di piringannya agar bersih. Untuk sekitaran yang tengah pasca pikulnya itu masih semak. Itu tidak berpengaruh untuk pertumbuhan, yang penting di sekitarnya. Nah, sahabat, di video ini saya mau berbagi pengalaman tentang penanaman sawit. Nah, di sini kan ada sawit saya yang baru saya tanam. Di sini saya mau berbagi pengalaman tentang cara menanam batang sawit agar lebih cepat tumbuh hijau. Lebih mudah penyerapan air maupun pupuknya lebih mudah diserap oleh akar tanaman batang sawit. Nah, ini sahabat, kebun saya yang baru saya sisip. Saya sisipnya berguyur ya sahabat. Jadi ada waktu saya tebas, kemudian dapat beberapa titik untuk ditanam, saya tanam langsung. Nah, inilah cara saya menanamnya. Jadi begini ya sahabat, cara saya menanam agar lebih mudah untuk diserap oleh akar tanaman dan lebih cepat untuk pertumbuhannya. Nah sahabat, cara saya menanam itu enggak terlalu dalam. Kuncinya yang penting ini ditarik itu enggak ada bergoyang. Kemudian di pinggir-pinggir sininya ini usahakan dipijak dengan padat agar akarnya langsung terkunci oleh tanah. Nah, saya begini sistemnya sahabat, tidak ada namanya saya timbun full. Jadi akar yang utama ini usahakan jangan sampai tertimbun. Jadi ketika nanti ada hujan, itu dia lebih mudah untuk diserap oleh akar tanaman. Kemudian di sekelilingnya diusahakan bikin celah-celah untuk ketika hujan dia bisa menampung air beberapa saat, kemudian nanti kan dia lebih mudah diserap oleh akar yang di bawah. Seperti ini ya sahabat, dilihat dari dekat. Ini tanah dasar. Kemudian nah ini ada selah untuk menampung air. Kemudian di sini ada bonggol sawitnya. Jadi ketika hujan airnya di sini menggenang untuk beberapa saat. Setelah hujan reda, kemudian airnya itu akan meresap ke bawah. Nah, itu yang saya alami selama ini. Hasilnya sangat bagus ya sahabat. Untuk sawitnya itu jika kita baru tanam lebih cepat untuk menghijau, kemudian akarnya lebih cepat untuk menyebar. Kemudian ketika kita pupuk ya sahabat, usahakan kita pupuk di sekitaran yang ini ya, untuk yang genangan air. Jadi di keliling ini nanti dikasih pupuk, kemudian ketika kena hujan pupuknya nggak kemana-mana sahabat. Jadi dia muter di sekitaran piringan ini. Nah, itu yang saya alami sangat bagus sahabat. Dalam usia 1 tahun aja nanti saya lihat contohnya yang udah besar. Nah, di sana itu udah seperti itu. Yang penting kuncinya bersih, kedua harus dipupuk dengan rutin. Nah, inilah cara-cara saya agar penanaman sawit baru lebih mudah besar, kemudian penyerapan akarnya lebih mudah. Nah, seperti itu sahabat. Banyak sekali yang saya lihat di perkebunan lain yang teman-teman saya tanam, itu dia sekitaran sininya itu ditimbun penuh ya sahabat. Jadi
iya bagus juga, cuma menurut saya lebih suka seperti ini. Kalau seandainya ditimbun penuh itu sekitar ini rata sama tanah yang lain, menurut saya ketika dia hujan, dia lebih lama untuk menyerap ke dalam akar yang bawah. Kemudian ketika dipupuk dia akan lari ke sekitarnya. Tapi dengan sistem seperti ini tidak ditimbun tinggi, kemudian dikasih celah untuk penampungan air, itu lebih bagus kalau menurut saya, karena itu tadi penyerapan airnya bisa langsung ke bawah. Untuk beberapa saat airnya bisa ngegenang, kemudian pupuk yang kita taruh pun tidak lari kemana-mana. Nah, ini baru saya sisip beberapa pohon. Nah, beginilah cara saya. Sekitarannya memang semak, cuma saya utamakan untuk di piringannya atau lorongnya itu diutamakan harus bersih. Nah, inilah contoh sahabat dari usia 1 tahun seperti ini. Jika kita menanam seperti tadi. Nah, ini sahabat contohnya. Yang penting kuncinya di perawatan, bersih di sekitar kelilingnya, kemudian di lorongnya diutamakan agar kita lebih mudah untuk ke pohon dan pohon yang lainnya. Nah, ini pupuknya sahabat, setiap bulan saya gunakan pupuk kimia. Jadi pupuk yang satu belum habis, 1 bulan lagi saya taruh lagi. Jadi terus menyusul nutrisinya dengan tambahan pupuk kotoran telek ayam merah. Nah sahabat, beginilah cara saya perawatan perkebunan sawit yang baru saya tanam. Semoga bermanfaat. Sahabat, jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe. Semoga sahabat yang mendukung channel saya diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.